menghancurkan Islam, memburuk-burukkan Islam kalau belum orang Islam itu jatuh gitu. Jadi kita itu dikelilingi para pendengki. Hai ibu-ibu. Jadi jangan merasa senang kalau kita punya kenikmatan langsung kita ceritakan gitu, kita terbebas daripada mara bahaya. Justru saat itulah mara bahaya dimulai. Kita akan dikelilingi orang-orang yang mendengki kepada kita. Karena ini sifat watak manusia. Ya, sifat watak manusia adalah pendengki, niru-niru setan gitu loh. Jadi herannya setan itu adalah musuh yang nyata, tetapi kita senangnya meniru-niru sifat setan. Udah sombong, pendengki pula gitu. Coba sekarang ini ya, kita ini sebenarnya adalah makhluk surga, ibu-ibu. Manusia ini sebenarnya ada di surga. Nabi Adam dan Hawa diciptakan langsung di dalam surga. Itu nenek kita, kakek kita ada di dalam surga dengan segala kenikmatan-kenikmatannya. Mau apapun ada di surga itu. Tajri min tahtihal anhar, ada sungai yang di bawahnya mengalir. Wa akwabun muttaqiina 'alal arafiq, duduk di singgasana yang indah. Yatufu alaihim bi aqwabim wa kabarika. Wah, jadi ada pemuda-pemuda yang ngasih bawa seloki-seloki, ngasih minum kita. Yang dikasih itu apa coba, Bu? Air keras, air arak. Yang tidak la yusaddauna anha wa la yunzifun. Tidak memabukkan dan tidak bikin pusing dan tidak bikin kenyang. Enak aja kita minum, mau seember, mau seapa. Jadi apa yang kita dapatkan di dunia, orang pengen mabuk-mabuk dan sebagainya, aduh deso banget. Bisanya cuma sedikit, habis itu mabuk, habis itu pusing, habis itu segala penyakit, habis itu habis duit gitu. Sabar-sabar aja ibu, nanti di surga kita akan merasakan arak yang paling terenak. Yang bawa juga adalah malaikat-malaikat yang muda, yang ganteng gitu. Nah, kita ini sebenarnya makhluk surga ya. Nabi Adam dan Hawa ada di surga ya, ada di surga. Tapi akhirnya karena kejahatan setan digelincirkan ke dunia gitu. Lah, kita ini setan musuh yang nyata, justru kita pakai sebagai teman. Apapun yang dilakukan setan kita ikut-ikutan. Wah, maksiat ini semua yang dilakukan oleh setan kita ikut-ikutan gitu. Maka di dalam hati kita, untuk bengkel hati tadi, musuh kita adalah setan. Apapun yang menggoda kita ya, kita harus berdoa a'udzubillahi minasyaitonir. Itu sering banget diucapkan. Kalau mulai sholat itu pertama yang diucapkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Artinya apa? Berlindung daripada godaan setan. Terus yang kita lakukan adalah karena Allah, membawa nama Allah. Apapun yang kita lakukan, mau sholat, mau ibadah apapun, kalau mau keluar rumah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Barangkali di depan rumah kita ada setan, mau pengajian nggak jadi pengajian. Mau kemana? Mau pengajian? Bu, nggak usah, aku traktir gitu. Nah itu kita harus berdoa, makanya sebelum, sehingga setan-setan kecil tuh nyingkir gitu. Ada orang pengen menggoda kita, ngajak untuk tidak pengajian, tetapi melihat kita sudah dilindungi oleh tadi sifat ta'awudz kita, menjadikan orang tuh nggak jadi nggak jadi gitu. Kadang-kadang kita gitu, ada orang mau ngajak nggak jadi, wes monggo terus gitu kan. Itu sebenarnya adalah Allah mengirimkan perlindungannya daripada godaan setan. Terus apa makna ucapan kenapa setiap apa yang kita lakukan harus pakai bismillahirrahmanirrahim? Bahwa kita dalam berbuat kebaikan membawa nama Allah. Nama orang tua aja harus kita jaga nama baik orang tua. Maka kita apalagi kalau nama Allah. Kalau kita diajak-ajak maksiat gitu ya, yuk kita lihat dangdutan yang lenggak-lenggok setengah
setengah pakai baju gitu. Itu aku bawa nama Allah tadi. Gak pantas Allah aku berada di tempat ini. Ada orang yang menggunjing dan sebagainya. Tadi aku udah bismillah, aku pakai nama Allah. Sekarang aku sedang melakukan memburukkan, menjelekkan gitu, menjatuhkan nama Allah di sini. Jadi dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, aku lakukan semua ini. Aku minum karena aku membawa nama baik Allah. Ini adalah rezeki dari Allah. Semoga bagus akhlakku gitu. Kita jangan kalah sama orang Kristen dulu. Coba kalau kita di rumah-rumah makan, kita makan bareng sana sebelah orang Kristen selalu, ayo makan, langsung makan. Tapi orang Kristen ngapain dulu? Berdoa gitu. Berdoa masih supaya duduk semua bareng-bareng, nunduk baru makan. Jangan kalah, karena doa itu sebenarnya yang ngajarkan orang Islam. Mohon maaf ya Bu, saya waktu SD itu sekolahnya Kristen. Sekolahnya Kristen. Saya pernah sakit di gara-gara kena kecelakaan di dalam sekolah. Terus tanpa disadari oleh orang tua saya, pihak sekolahan ini kami rawat sampai sembuh di asrama gitu. Mereka punya asrama kesusastraan. Orang tua saya yang namanya juga saya anak ke-10 ya Bu ya. Mereka harus bekerja keras untuk menghidupi 12 anaknya. Maka ya silakan, saya nggak sempat kalau ngurus anak saya yang masih kecil ini, silakan. Ternyata isinya berdoa terus Bu. Mau makan berdoa, mau tidur berdoa, mau sekolah berdoa, mau belajar berdoa, ya semuanya atas nama Tuhan. Yesus, dikuduskanlah namamu, datanglah kehendakmu, izinkan kami untuk belajar. Artinya belajar juga minta ridho, minta izin, minta pertolongan. Itu sebenarnya ajaran Islam yang sebenarnya seperti itu. Bahwa apa yang kita lakukan lillahi rabbil alamin, untuk Allah. Tapi kita sering lupa. Makanya makan yang kita makan seringkali tidak menjadi hal yang baik buat tubuh kita. Ya, apa yang kita kerjakan seringkali tadinya mau sedekah 1 juta, akhirnya turun jadi 100.000 karena tadi ada penghalang daripada kita untuk bisa bersedekah gitu. Nah, jadi kita ini sebenarnya makhluk surga, tapi karena setan kita tergelincir ke dunia dan ingin digelincirkan ke dalam api neraka. Tetapi ibu-ibu, kita jangan khawatir ya. Atas daripada mudahnya tergelincirnya amal, sebenarnya Allah sudah memberikan senjata buat kita gitu. Allah sudah memberikan senjata, yaitu qalb, hati ya, hati, qalbu, hati. Jadi qalbu itu hati. Wa in fil jasadi mudghatan, sesungguhnya di dalam diri manusia, jasad manusia itu ada segumpal daging. Fa iza solahat jasadu solahat kullu. Apabila daging itu baik, maka baik semua perbuatan kita. Fa iza fasadat jasadu kullu. Apabila buruk daging itu yang di dalam diri kita, maka buruk semua perbuatan kita. Ala wahya qalbu, sesungguhnya itu adalah hati. Jadi sebenarnya kita walaupun sudah diturunkan ke dunia, Allah masih memberi penjagaan pada kita bahwa kita memiliki qalbu. Qalbu itu tempat bersemayamnya Allah gitu. Hati kita ini tempat bersemayamnya Allah. Maka kita harus menjaga kesuciannya. Kalau kita menjaga kesuciannya hati ini, maka semua perbuatan kita baik. Apa yang diucapkan baik. Kita ingat Rasulullah bagaimana segala tindak lakunya itu baik semuanya gitu.
terhadap orang miskin baik, terhadap anak kecil baik, terhadap istri-istrinya baik gitu. Sampai-sampai kan pada suatu hari ketika ketika Aisyah bikin makanan gitu, Rasulullah mau mencicipi, datang Hafsah gitu. Aisyah masih bikin ngadon tepungnya, datang Hafsah, ya Rasulullah, ya istri-istri Rasulullah tuh genit-genit di hadapan Rasulullah itu, ya Rasulullah, ini makananku lebih enak. Hafsah ini terkenal sebagai istri yang jago bikin makanan katanya. Oh, marah Aisyah, marah, diambil tepung dilemparin ke Hafsah sampai putih semua Hafsah tuh. Hafsah ngambil lagi tepung dilempar sambil marah-marah, lempar sampai penuh. Rasulullah diam aja. Dia tahu Rasulullah tuh kalau lihat istrinya cemburu tuh diem gitu loh, nggak memihak salah satu. Inilah kenapa keadilannya Rasulullah tidak memihak salah satu. Kamu orang yang kalau kita belum kamu duduk sini, kamu dong, coba lah anak kita berantem gitu ya. Wow, ya Rasulullah diam diliatin aja gitu sambil marah-marah. Kamu, oh, berkeras sampai akhirnya Abu Bakar dengar. Dok, assalamualaikum, kata Abu Bakar, Umar bin Khattab, assalamualaikum. Umar bin Khattab kan keras, tinggi besar gitu. Dok, langsung diam semuanya, ngumpet. Dua-duanya ngumpet ke kamar. Hafsah ngumpet, Aisyah ngumpet. Terus marah Abu Bakar, Umar bin Khattab. Wahai kalian perempuan-perempuan, katanya, kalian perempuan-perempuan gak tahu diri. Di hadapan Rasulullah kalian bersuara keras, berantem, sampai putih di situ banyak gitu kan. Tapi di hadapanku kamu takut, gitu kata Umar. Kamu takut pada ngumpet semuanya. Kamu benar-benar gak tahu diri. Harusnya di hadapan Rasulullah kalian yang takut. Apa jawaban dari dalam kamar? Ya, kami lebih takut sama kamu Umar, karena kamu keras dan kasar, tidak seperti Rasulullah yang lembut dan baik hati. Nah, gitu. Jadi kalau sudah hatinya itu bersemayam dengan Allah, ya tadi Allah memberi kelengkapan di dalam diri kita adalah kolbun salim, hati yang bersemayam dengan Allah. Ini harus kita pelihara terus menerus. Ini adalah alat yang diturunkan oleh Allah untuk menghalau godaan setan tadi, menghalau sifat sombong, menghalau sifat dengki dan sifat-sifat buruk lainnya, iri, benci, marah dan sebagainya. Ini hati, ya, hati yang di dalamnya bersemayam Allah. Makanya kita selalu berbicaralah dengan hatimu, karena di dalam hati kita itu ada Allah. Makanya kadang-kadang kita nggak tahu ilmu pengetahuan ini baik apa enggak ya. Oh nggak baik, nggak usah kita lakukan. Ya gitu kan, kita ngomong sendiri dengan sebenarnya kita berbicara dengan Allah yang bersemayam di dalam hati. Sayangnya hati kita seperti Hajar Aswad itu loh. Hajar Aswad itu aslinya putih, tapi karena banyaknya dosa manusia menjadi hitam. Nah, hati yang Allah berikan tempat bersemayam dia di dalam ini, kita masukkan dosa-dosa gitu. Ya, segumpal darah tadi kita masukkan penyakit. Ibu-ibu yang punya kulit mulus putih bersih, kalau ada korengnya penyakit tuh kan bernoda ya Bu ya. Sampai sekarang kalau saya banyak bekasnya nggak hilang-hilang. Inilah yang kita lakukan, memasukkan penyakit hati sehingga hati itu mengeras. Sehingga ketika kita mau berbicara dengan Allah yang dalam hati bersemayam itu, yang keluar apa? Perbuatan setan. Mari silakan minum. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, akhirnya hati itu menjadi keras gitu. Hati itu menjadi keras. Saking kerasnya ya sama Allah tuh. Ini ada sebuah ya. Nah, diibaratkan ya, hati itu
summa qasat qulubukum min ba'di dzalik, ya. Kemudian hati itu menjadi keras, ya. Seperti apa katanya di dalam Al-Baqarah 74 itu, hatimu itu menjadi keras seperti batu, gitu. Bayangin, hati kita itu karena membiarkan penyakit-penyakit itu masuk, hatinya menjadi batu, kal hijaroh, menjadi batu, au asyaddu, dan bahkan katanya dan Allah itu lebih keras dari batu. Karena apa? Batu itu lama yatafajjaru minhul anhar, di antara batu masih keluar air. Bahkan di dalam batu itu masih ada airnya kalau kita belah. Ini assalamualaikum. Itu masih ada mata air, bahkan ada kalau batu dibelah ada yang terpancar juga air yang jatuh. Tetapi hati yang keras sama sekali penuh, gitu, lebih keras dari batu. Sehingga apa? Susahnya kalau hati yang keras itu hidayah gak masuk ke dalamnya. Nah, ini yang paling kita takut adalah ketika hati kita keras karena memelihara penyakit hati, gitu. Memelihara penyakit hati sehingga susah hidayah masuk dan benar-benar nggak bisa lagi kita berbicara dengan hati nurani. Coba kalau kita lihat pelaku-pelaku korupsi itu sampai triliunan, ya, sampai triliunan gitu. Dia nggak ingat bahwa betapa yang dia korupsi adalah uang rakyat yang sekarang ini banyak di antara orang-orang kita, di antara kita ini yang 10.000 rupiah aja nggak punya. Betulan ibu-ibu, ya, 10.000 aja nggak ada. Aku ini Mbak Yani sering laporan, wah aku dibel karo koncoku, aku suka isu mangan loh kok ora mangan, 10.000 duwe arep mangan ngopo. Sementara mereka triliunan uang di triliun. Padahal bisa buat apa triliunan itu coba? Dia pakai baju 1 helai, kalau dia pakai 7 helai dianggap orang gila. Dia makan cuma sebatas perut, sehari maksimal 3 kali. Itu pun kalau nggak kolesterol, nggak asam urat, nggak kencing manis, gitu. Buat apa coba? Gitu. Mobil udah punya, helikopter udah punya, rumah. Coba, saya ini punya rumah 2, Bu. Kenapa saya punya di sana di mes 1? Sering saya, Mas, kita punya 2 aja, sana nggak pernah tersentuh, gitu. Buat apa ya? Gitu. Buat apa ya? Sementara orang pengen beli rumah lagi, pengen beli rumah lagi. Capek ngebersihinnya, gitu. Itu manusianya, belum pertanggungjawabannya, gitu. Jadi apa? Nggak ada gunanya, gitu. Ini hasil korupsi lagi, gitu. Nah, inilah yang menyebabkan itu karena matinya hati, gitu. Matinya hati. Dan juga nggak boleh banyak ketawa. Hal yang mematikan hati selain penyakit hati yang nanti saya akan sebutkan, juga banyak ketawa. Kenapa orang banyak ketawa? Ada hadis qudsi, ibu-ibu. Saya pelajari waktu saya di Mu'alimat. Hadis qudsi itu adalah perkataan Allah yang tidak masuk di dalam Al-Quran, tetapi dia berada menjadi hadis, ya. Apa kata Allah? Ajibtu liman aikoni summa huwa yadhak, gitu ya. Ajibtu liman aikoni bin nari summa huwa yadhak. Aku heran sama hambaku, kata Allah. Allah tuh heran sama kita tuh. Kamu tahu pasti adanya neraka, tapi kamu masih bisa tertawa. Artinya orang kalau nyambung sama neraka, betapa ngerinya siksaan api neraka, ya, itu gak akan bisa ketawa. Makanya yang tawanya terus menerus cekakangan, gak berhenti gitu, apapun yang menjadi, itu mematikan hati. Mematikan hati apa gimana? Tadi menjadikan dia gak peka terhadap penderitaan orang lain, menjadikan dia sulit mendapatkan hidayah, menjadikan dia gak ingat akan adanya azab api neraka. Berbahayanya orang yang sering ketawa, gitu. Ketawa itu mematikan hati. Ya, ketawa senyum-senyum biasa-biasa aja, gak usah sampai yang seolah-olah kita akan hidup 1000 tahun lagi.
Memang bikin ketawa itu bahagia banget gitu. Tapi coba kita sekarang kalau melihat lawak-lawak, ketawa kita cekakakan. Apa saat itu kita ingat ada orang yang kelaparan? Apa saat itu kita ingat akan adanya api neraka? Bahkan ketika Allah akan membagikan hidayahnya, nggak kedapetan kita. Orang yang selalu melihat lawak-lawakan tuh nggak kedapetan bahagia itunya, apa hidayah yang dibagikan oleh Allah pada saat itu. Nah, tadi ya, jadi apa yang menyebabkan hati itu keras, yang bisa mematikan hati itu tadi banyaknya dosa. Maka di dalam hati, kalau lagunya Bimbo, tempat pahala dan dosa bersatu, gitu ya. Jadi di dalam hati itu bisa kita penuhi dengan pahala, kita bisa penuhi dengan dosa, mana yang menang? Kalau yang banyaknya dosa di dalam situ, maka hatinya akan menjadi keras. Maka kita harus pelihara kelembutan hati. Kelembutan hati supaya apa? Allah betah bersemayam di dalam hati kita. Hati yang lembut itulah yang membawa kita kepada terbukanya pahala-pahala yang Allah ridho gitu. Ngelihat itu cara melembutkan hati itu, datangi orang-orang miskin, datangi anak-anak yatim. Itu caranya orang yang kakek. Caranya orang untuk melembutkan hati itu datangi. Coba ibu-ibu ya, sekarang rihlahnya ya, healingnya bukan ke tempat rekreasi ya. Bukan ke tempat rekreasi, kemana wisata. Coba healing, rekreasi ke rumah sakit kelas 3 tempat orang kanker gitu. Ya, di Besar Jito banyak. Ya Allah, anaknya nangis, kankernya segede gini, anaknya nangis terus, ibunya, bapaknya ngelap, yang satu ngelus-ngelus, sakit, dipegang sakit, ini sakit, badannya udah kurus kering gitu. Ya Allah, siapa yang nggak nangis lihat itu gitu. Sementara bapaknya apa? Ini mungkin untuk menjadi ini ya, untuk menjadi pelajaran, tidak ada bermaksud sombong. Saya itu sakit kemarin ada 15 hari, tinggalnya di kelas 3 ya. Di kelas 3, Masya Allah, rasanya ini adalah pelajaran iman yang paling tinggi gitu. Ngelihat orang-orang penyakit kelas 3 itu ya, dia ngelamun gitu. Apa, saya habiskan, maksudnya bukan kehabis ya, artinya apa? Saya dapat kemurahan nih di kelas 3, gratis, karena BPJS. Maka uang yang sedianya harus bayar rumah sakit, saya setiap waktu makan saya belikan nasi bungkus sebanyak orang yang ada di kelas 3 itu. Apa yang mereka katakan? Masya Allah, terima kasih. Saya tuh nggak tahu saya makan apa enggak hari ini, kata yang nunggu, kata bapaknya gitu ya. Saya tuh tadi, ini anak kan nggak bisa ditinggalin ya, sakit keras. Ini saya nggak bisa ninggalin anak. Saya juga nggak kerja karena ngurusin anak. Ada yang suami ngurus istrinya, dia kan nggak kerja. Orang-orang kelas 3 itu nggak mungkin nyuruh orang gantiin segala macam, nggak ada tempat gantiin. Sementara dia nggak, sebagai buruh bangunan, bu kuli apa dan sebagainya, mana bisa kerja ketika harus nunggu istrinya. Jadi penderitaannya tuh lengkap banget gitu. Ketika dapat nasi bungkus itu, terima kasihnya kayak orang apa ya? Orang kaya itu dikasih rumah biasa-biasa aja, Bu. Biasa-biasa aja. Kemarin saya ada pernikahan orang-orang kaya, amplopnya tebel-tebel. Nggak ada tuh. Waktu saya jadi tukang foto ya, ada pejabat nikah. Kok saya bingung, kenapa orang ngasih amplop nggak digentong gitu kan, di depan ada gentongnya. Langsung ke ibunya yang manten, sama ibunya yang manten dimasukin ke dalam amplopnya. Terus sekilas saya lihat ini kayaknya buku, buku berarti nggak masuk ke gentong gitu. Nah selesai manten, dia ngasih tasnya, berapa bayar foto? Sekian. Dia langsung raba-raba yang salah satu amplop, ini kayaknya cukup, dibuka. Rupanya orang-orang pejabat tuh kalau ngasih amplop tuh gepokan, Bu, nggak bisa dalam dicemplungin tuh nggak bisa gitu. Itu tuh biasa aja dia.
biasa aja gitu. Saya yang bengong gitu. Jadi kalau orang yang nggak punya dikasih sesuatu yang dia butuhkan, yang dia itu bahagianya. Saya doakan, doanya banyak. Saya doakan ya Pak Nurdin nanti rezekinya banyak, gini. Coba ketika saya meninggalkan rumah sakit itu, aduh kasihan gitu. Dan ini pernah dilakukan oleh sahabat-sahabat saya yang kalau rihlah itu ke rumah sakit bagian kanker dengan bawa makanan. Ya kita ini kan nggak bisa ngasih banyak ya, paling bisa bawa nasi kotak. Itu buat yang nunggu. Dia bilang ini, kalau saya ke sana hari ini saya ngasih, seminggu depan udah nggak ketemu lagi sama anak itu, pasti mati gantian. Nah dengan itu siapa yang nggak sedih gitu? Ya Allah, aku dikasih anak sehat di rumah, bisa sekolah, kenapa masih marah juga? Kenapa masih galau juga? Kenapa masih merasa anakku paling gak bisa dididik? Anakku adalah ujian buat aku. Coba sekarang dia anaknya kanker, kakinya sampai gede, 1 biji, 1 kurus segala macam. Ada yang kepalanya gede, ada yang matanya keluar gitu. Dia harus ngurus anaknya setiap hari yang rewel, kesakitan. Sementara kita di rumah adanya cuma menyesalkan, anakku siji kira peneran. Itu tadi. Jadi itu kita tuh rihlah ke tempat-tempat yang seperti itu. Belum ke tempat panti asuhan, Masya Allah, kemana dia minta kehangatannya gitu. Jadi itu hal-hal yang akan melembutkan hati kita gitu. Hal-hal yang melembutkan, tadinya yang dosa-dosa itu mengeraskan, ini melembutkan hati kita sehingga apa? Allah bersemayam di dalam hati yang lembut. Kemudian masuk hidayah. Mau beribadah, ibadahnya jadi khusyuk. Mau bersedekah, merasakan bahwa ini sebenarnya kurang, ini terlalu sedikit. Mau berbuat baik, ya Allah apa sih kebaikan saya cuma dikit banget, menolong orang cuma bisa sedikit gitu. Adanya kita merasa dalam ibadah itu kurang terus gitu, sehingga Allah menuntun kita jalan-jalan ibadah yang terbuka lebar buat kita. Salah satu hal yang merugikan kita adalah ketika peluang-peluang ibadah itu kita hindari. Karena apa? Karena kerasnya hati. Oh, di situ ada pembukaan sumbangan untuk yatim piatu. Jangan ikut pengajian itu. Lagi ada bukaan sumbangan untuk yatim piatu. Itu sebenarnya apa? Adalah hati kita yang menghalangi kita untuk berbuat baik. Kita nggak mau sedekah, itu juga karena adalah hati kita yang membuat kita terhindar dari berbuat baik. Padahal peluang-peluang kebaikan yang kita hindari itu akan kita sesali nanti kita di akhirat ya. Nah, di dalam sebuah ayat Al-Quran bukan ini ya. Jadi saya itu nyatet tuh. Ini Asyura. Oh ya. Gimana? Waduh. Jadi Asyura ayat 88-89 ini diingatkan oleh Allah ya. Kita ini diingatkan oleh Allah. Jamaah pengajian rumah dakwah diingatkan oleh Allah. Yaumala yanfa'u yaumala yanfa'u malun wala banun illa man atallahu biqalbin salim. Siapa besok yang Allah terima di surga tadi, yang dipersilahkan oleh Allah masuk surga, udah tertera di sini, tidak bisa diganggu gugat. Ini hak vetonya Allah. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Ketika kita bangga dengan anak-anak kita yang hebat, kita bangga dengan kekayaan yang banyak, ternyata itu nggak kepake sama Allah. Ya. Apa yang Allah katakan? Kecuali orang yang datang dengan hati yang selamat. Nah, maka kita harus punya bengkel hati. Kita kenteng setiap saat. Gimana kita punya kelembutan hati, rasa kasih sayang, tidak dengki, tidak sombong. Ya, tidak dengki, tidak sombong, hati yang selamat. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli fi jannati. Wahai jiwa yang tenang,
hati yang selamat, hati yang bersih, hati yang santun, hati yang tidak ada sombong, tidak ada dengki, tidak ada nifak, tidak ada iri, tidak ada dengki, tidak ada marah, tidak ada benci. Masuklah ke dalam surga, jadilah hambaku, masuklah dalam surgaku. Nah, jadi sebelum kita mati, ini yang perlu kita perbaiki, hati kita. Cara ngeceknya gampang, kalau ada orang susah kita lewatin apa enggak. Kalau ada orang yang membutuhkan, kita tolak atau tidak. Ketika kita disambati orang, ketika ada orang yang senang, yang berpamer dengan kekayaan, kita iri atau dengki atau enggak. Ketika kita mendapatkan ujian, kita sedih apa enggak. Jangan salah Ibu, kita juga gak bisa masuk surga kalau kita selalu sedih. Karena orang-orang yang beriman la khaufun alaihim walahum yahzanun. Orang-orang yang beriman tidak pernah ada rasa takut akan hari depan dan tidak akan bersedih akan hari kemarin. Adanya dia menyerahkan dirinya kepada Allah, bergantung kepada Allah, berharap kepada Allah. Jadi orang yang sedih itu karena dia tidak menjadikan Allah sebagai penolong, ya, menjadikan Allah tempat dia bersandar. Kalau sudah kita serahkan sama Allah, sudah kita sandarkan kepada Allah, kenapa kita sedih? Sudah Allah yang akan memberi penyelesaian kepada kita. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Allah yang akan memberi jalan keluar. Maka kita itu tidak boleh sedih. Kita tidak boleh takut akan masa depan kita. Anak kita udah umur segini, belum juga nikah-nikah. Anak kita udah umur segini, belum juga dapat pekerjaan. Nah, itu ketakutan yang isinya cuma ngelamun aja gitu ya, susah aja gitu. Itu nggak akan masuk surga kalau saat itu kita mati. Karena orang-orang yang beriman la khaufun alaihim walahum yahzanun, dia tidak ada merasa takut, dia tidak akan merasa bersedih hati, hatinya selamat daripada perbuatan-perbuatan tersebut. Untuk selanjutnya ini baru 2 ya, baru saya katakan, baru cerita tentang sombong, baru cerita tentang dengki. Masih banyak penyakit-penyakit hati yang akan menggugurkan pahala-pahala kita, sebagaimana kayu bakar memakan api memakan kayu bakar, ya. Rajin sholat, rajin ngaji, rajin puasa, tapi seperti api memakan kayu bakar. Coba kita kayu bakar sebesar apapun, kalau dibakar lama-lama jadi debu, habis gitu. Jadi mudah-mudahan tazkiyatun nafs, membersihkan hati ini selalu kita lakukan setiap kita mau beribadah kepada Allah. Mudah-mudahan ini menjadi kajian tematik kita, karena saya menyampaikan ini sebenarnya sedang memperbaiki diri juga gitu. Bukan berarti saya terbebas dari itu semua, tapi rasa takut kita bahwa Allah tidak menerima amal ibadah yang kita lakukan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mungkin langsung aja, kalau mungkin ada yang ingin ditanyakan, silakan sambil makan. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang ingin bertanya? Ya, silakan. Apa beda? Itu kan sama-sama istilahnya ya, betul. Apa perbedaan tipisnya itu apa? Ya, dengki dengan iri itu bedanya apa? Beda, ya, karena hadisnya juga beda. Kalau dengki itu adalah pengen karunia yang dimiliki orang lain dengan merusaknya, hilangnya, ya. Rasa ingin menghilangkan karunia yang dimiliki orang lain. Misalnya dia pengen baju yang dimiliki, karena kita nggak bisa, akhirnya bajunya kita curi atau menyuruh orang merusak gitu. Jadi pengen rusaknya atau hilangnya kenikmatan yang dimiliki oleh orang lain. Misalnya temennya suaminya naik pangkat, kita berusaha bagaimana menjatuhkan orang itu supaya nggak jadi naik pangkat. Itu namanya dengki, pengennya rusak. Kalau iri, kita menginginkan karunia yang dimiliki orang lain itu tadi, iri aja gitu, sehingga dia kok pakai mobil baru nih, panas di hati nih, panas. Akhirnya ngadat ke bapaknya, ayo toh pak, kredit kayak lihat tuh tetangga pakai mobil baru loh pak, ayo toh pak, gitu. Sehingga pengen karunia yang dimiliki orang lain dan hatinya itu panas gitu, hatinya itu panas. Tapi bukan ingin menghilangkan daripada
apa yang dimiliki orang lain. Kalau dengki itu lebih parah, makanya itu nomor 2 setelah sombong. Dosa yang dilakukan yang akan menghilangkan pahala nomor 2 setelah sombong gitu. Jadi pengennya hancur. Misalnya kita melihat rumah tangga orang itu baik-baik, bagaimana rumah tangga itu hancur, sehingga kita ngomongin si istrinya, suamimu tuh ini loh main perempuan. Terus akhirnya ngomongin suaminya, istrimu tuh nggak terima. Nah, itu di dalam Al-Quran namanya tajassasu, ujas ujus, bahasa Jawanya ujas ujus. Karena dulu di sekolah saya diajarin gitu, tajassasu itu sebenarnya menghasut, gitu. Hasad, dengki kan. Tapi gampangnya wala tajassasu, ojo ujas ujus, jangan kasak kusuk gitu. Bagaimana orang itu hancur, bagaimana orang itu dibenci sama orang, bagaimana orang itu tidak ada temennya gitu. Itu namanya hasad. Kalau iri sebatas kita pengen karunia yang dimiliki orang dan kita panas ngelihatnya gitu. Gitu, panas gitu. Itu orang iri juga ngeri gitu, bisa masuk rumah sakit gitu. Ya, tetangganya beli mobil baru panas, beli rumah baru panas gitu kan, terus naik pangkat panas, bisa masuk rumah sakit orang iri itu bisa masuk. Baik, ada lagi yang lain? Ya, silakan Bunda. Bagaimana caranya kadang kan teman itu ada yang membanggakan anak itu kan karena prestasinya tinggi, kemana-mana gitu kan. Kadang saya pribadi kadang-kadang anak itu kan macam-macam gitu ya, karunianya yang sendiri-sendiri, tapi itu selalu menceritakan keunggulannya anak kan kayak gitu. Ya. Kadang menceritakan keunggulannya. Nah. Bagaimana kita menyikapinya dengan dia tidak, kadang kan ada yang astagfirullah, kadang sampai ada alhamdulillah kalau aku kayak gitu, semoga ya itu. Ya, baik. Bagaimana cara kita menghadapi atau menjaga hati kita? Karena panas, ya ada sini tetangga tuh kerjaannya membangga-banggakan anaknya, membangga-banggakan hartanya, yang lama-lama kita juga panas gitu ya. Gimana supaya kita tuh tenang gitu ya, supaya kita itu nggak menjadi sakit, menjadi penyakit di dalam hati kita gitu. Itu pertama ya, kita ini harus melihat kebaikannya orang. Kita ini kalau ada 5 nih, 4 dia buruk, 1 baiknya, maka perhatikan aja kebaikannya. Jadi kita ini supaya terlepas daripada iri, dengki, sebel, mangkel gitu, kita perhatikan kebaikannya orang. Gitu. Pasti setiap orang itu punya kebaikan. Ketika dia mengunggul-unggulkan anaknya dan sebagainya, kita tata hati kita dengan cara apa? Mendoakan. Oh, anakmu hebat ya, alhamdulillah, mudah-mudahan dia lebih sukses ke depannya. Ya, belajar kita memuji, kita itu juga harus membahagiakan orang. Ya, kita jangan menilai dia tuh sombong. Nah, kalau kita sudah melihat dan menilai dia sombong, nggak akan keluar kata-kata yang baik di dalam lisan kita. Allah tidak akan membimbing lisan kita ketika kita berprasangka buruk terhadap orang lain. Anak saya ini juara loh, sekelas pinter sendiri. Wah, aku tuh sampai dapat penghargaan. Ibu gimana sih cara mendidik anak? Tetetet bla 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 bla. Muntah kita rasanya kan. Nah, tapi kita harus tadi ketika ada orang barangkali dia untuk menyatakan syukurnya, dia menceritakan kepada kita, maka ucapan yang harus kita lakukan ketika ada orang yang membangga-banggakan. Masya Allah, tabarakallah, banyak sekali karunia buat kamu ya. Mudah-mudahan suamimu yang diangkat jadi pejabat bisa lebih terus maju. Ya, biasakan mendoakan orang lain. Di dalam hadis disebutkan ada yang kalian lupa bahwa ada satu doa yang sangat makbul, yaitu ketika kita mendoakan orang lain dan kemudian apa? Malaikat akan mengaminkan untukmu serupa itu. Loh, ya,
manis sekali ketika dia membanggakan ini, kita doakan dia dan malaikat mendoakan kita untukmu serupa itu. Nah, kan jadi kita, Masya Allah, dia membanggakan kita pengen punya anak seperti itu sehingga kita mendoakan dia. Ini sebenarnya cara Allah melarikan diri kita daripada sifat dengki tadi, sifat iri, sifat sebel, sifat sifat nggak suka terhadap kesenangan orang lain. Maka Allah menghadirkan sebuah hadis yang sangat makbul, yang sangat menakjubkan, bahwa ada yang sering dilupakan oleh manusia, bahwa ketika kita mendoakan orang lain, sesungguhnya doa itu makbul buat dirinya. Gitu, doakan aja. Enggak pakai duit loh mendoakan orang itu. Misalnya, aku diceritain sama dia loh, apa katanya dia tuh baru dapat undian dari bank, mobil Alphard gitu kan. Ini orang pendengki, orang iri, memang sifatnya itu sunatullahnya seperti itu. Memang Allah sudah tahu sifat manusia itu seperti itu. Enak banget gitu kan. Dia baru nabung sebentar udah dapat Alphard. Coba kita balik iri dengki itu dengan apa? Ambil tadi hikmah daripada doa yang diajarkan oleh Rasul. Mudah-mudahan rezekimu tambah banyak, mobil yang kamu dapatkan berkah, manfaat buat orang lain, bertambah iman dan takwa kamu. Nah, apa kata malaikat? Untukmu serupa itu. Dan doa malaikat itu lebih makbul daripada doa yang keluar dari mulut kita, gitu ya. Jadi kita bisa membiasakan mendoakan orang lain. Kita pengen anaknya dapat jodoh, doain aja orang-orang yang belum dapat jodoh itu. Dapat jodoh nanti anak kita. Ya Allah, temanku itu belum dapat jodoh, usianya lebih tua 2 hari padahal dengan anak saya. Padahal anak kita juga belum dapat kan, gitu. Usianya 2 hari. Ya Allah, semoga dimudahkan jodohnya, diberi jodoh yang baik. Nah, itu. Makanya ibu-ibu ya, doa ini benar-benar coba kita ketika duduk di sini doakan. Apalagi di sini banyak malaikat yang mengaminkan doa kita. Biasakan keluar rumah baru lihat pintu depan rumah tetangga kita, Masya Allah, ya Allah, tetangga saya baru buka warungnya, semoga banyak yang beli, berkah rezekinya, anak-anaknya sehat. Jalan lagi ke belokan, sepanjang itu orang jalan, ya Allah, semoga yang jualan di sini laris semua, gitu. Padahal jualannya sama dengan kita. Doakan aja orang lain, gitu. Ada yang sakit, pokoknya banyak-banyak mendoakan orang lain, gitu. Ya Allah, yang kurang rezeki pada hari ini semoga Engkau cukupkan. Yang sedang kesulitan semoga Engkau beri jalan keluar. Yang sedang tersesat mohon Engkau beri petunjuk. Banyak-banyak mendoakan orang lain. Ini yang diajarkan oleh ibunda kita Siti Aisyah, yang sepanjang doanya mendoain orang lain sampai diprotes sama cucunya, sama anaknya Husain. Bunda, kok doain orang lain lagi aja sih, Bunda nggak mendoakan diri sendiri? Ini doa yang makbul untuk diri kita sendiri. Demikian ibu-ibu, semoga ada manfaatnya. Semoga doakan saya bisa melaksanakan apa yang saya katakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Deng 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 deng.